Jika mendengar nama Roronoa, pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dia merupakan salah satu karakter yang paling berpengaruh, khususnya dalam memperkuat kekuatan tempur bajak laut topi jerami. Berbekal keahliannya dalam bertarung, Zoro telah berhasil mengalahkan begitu banyak musuh dalam beragam pertarungan, terutama dengan menggunakan ilmu berpedang yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat serangan Zoro pun menjadi lebih mematikan hingga mampu menebas lawan-lawan yang kuat. Bicara mengenai serangan dari ilmu berpedang Zoro, dia itu memiliki beragam jenis serangan dengan menggunakan gaya berpedang yang berbeda-beda. Dari mulai serangan menggunakan gaya 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, bahkan hingga 9 pedang sekalipun. Dan ada pun serangan mematikan lain yang pernah dia gunakan seperti Foxfire, dan jurus itu pun pernah Zoro gunakan ketika pedang dia dapat memotong sebuah api. Namun untuk lebih jelas mengenai teknik gaya berpedangnya, kita akan mencoba membahas satu persatu. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Yang pertama, gaya 1 pedang. Pada awalnya ketika bertarung menggunakan gaya 1 pedang, Zoro biasanya kerap memakai pedang yang bernama Wado Ichimonji. Dan di mana seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Zoro pun semakin mahir dalam menggunakan teknik gaya 1 pedangnya tersebut. Dari sekian banyak pertarungan yang telah Zoro lewati, banyak beragam jenis serangan dari teknik gaya 1 pedang ini yang pernah Zoro lakukan. Berikut diantaranya, Shishi Sonson. Ini merupakan salah satu teknik dengan cara menghunuskan pedang. Teknik ini Zoro gunakan dengan cara ketika mengeluarkan pedang dari sarungnya secara cepat untuk melayangkan sebuah serangan yang mematikan. Lalu berikutnya ada Shishi Sonson. Meski sekilas terlihat mirip dengan teknik Shishi Sonson, teknik kekuatannya ini tentunya jauh lebih kuat. Terbukti dengan menggunakan teknik ini, Zoro dapat memenggal kepala naga raksasa di penghazard dalam 1 kali tebasan. Lalu selanjutnya ada Sanjuroku Ponho. Teknik ini merupakan serangan yang biasa dilakukan Zoro dengan jarak yang cukup jauh. Dengan teknik serangannya ini, dia pun dapat menghasilkan proyektil pusaran angin untuk menyerang lawan-lawannya. Lalu selanjutnya ada Sanbyakurokuju Ponho. Serangan ini merupakan upgradean dari teknik serangan Sanjuroku Ponho. Oleh karena itu, meski memiliki kesamaan, namun tingkatan kekuatannya tentu jauh lebih besar daripada teknik serangan versi sebelumnya. Lalu Hiryukaen. Seperti arti dari namanya, yaitu naga terbang. Dengan teknik ini, Zoro akan menyerang lawannya dengan cara melompat sambil mendaratkan tebasan yang diiringi aura berbentuk naga. Teknik selanjutnya bernama Yakodori. Serangan ini berupa serangan yang dilakukan secara jarak jauh, di mana saat Zoro melayangkan sebuah tebasan vertikal, maka akan terlontar sebuah proyektil tebasan vertikal yang dapat menyerang lawan tanpa harus menyentuhnya. Lalu ada Daishinkan. Teknik ini adalah salah satu jenis teknik serangan dengan gaya 1 pedang yang terbilang sangat mematikan. Dengan 1 serangan vertikal saja, Zoro dapat memotong tubuh lawan menjadi 2 bagian. Teknik 1 pedang yang terakhir ada Baki, di mana teknik ini pernah Zoro perlihatkan ketika melawan Pika. Pada saat pertarungan itu, Zoro melepaskan teknik Baki untuk membelah tubuh raksasa batu milik Pika dengan menjadi beberapa bongkahan. Lalu yang kedua, teknik dengan gaya 2 pedang. Gaya bertarung ini merupakan gaya bertarung yang paling dikuasai oleh Zoro sejak masa kecil. Terlihat saat Zoro berada di tempat dojo milik Koshiro, saat itu dia sering menggunakan 2 pedang kayu untuk berlatih sendiri maupun untuk berlatih tanding dengan murid-murid yang lain. Kemudian seiring berjalannya waktu, teknik serangan bertarung dengan gaya 2 pedangnya mulai tercipta dan semakin bervariasi. Dari mulai teknik serangan yang berguna untuk melawan 1 musuh sampai teknik serangan yang berguna untuk melawan banyak musuh sekalipun. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah jenis-jenis teknik serangan dengan gaya bertarung 2 pedang. Yang pertama ada Takanami. Seperti arti dari namanya, yaitu gelombang elang. Dengan teknik ini, Zoro menciptakan sebuah gelombang angin untuk mengalahkan gerombolan musuh yang lemah secara bersamaan. Lalu yang kedua ada Saikuru. Serangan ini dilakukan dengan cara memegang sepasang pedang di depan dan menghadapkannya ke atas. Yang mana nantinya dengan serangan ini, Zoro pun dapat menebas lawannya secara berputar lalu kemudian menumbangkannya dalam 1 kali serangan saja. Selanjutnya ada Rashomon. Sekilas teknik berpedang ini mirip dengan gaya serangan Shishi Sonson. Bedanya teknik ini yaitu menggunakan 2 pedang dan tentunya menghasilkan serangan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan serangan Shishi Sonson. Teknik selanjutnya ada Nanajuni Ponho.
Teknik serangan ini berupa dua tebasan pedang secara horizontal. Teknik ini mampu membuat sebuah dua proyektil tebasan pedang untuk menyerang lawan dari jarak jauh. Selanjutnya ada nigiri. Sebuah posisi bersiap yang dilakukan dengan cara memegang kedua pedang secara sejajar dan horizontal. Hal ini bertujuan untuk melayangkan sebuah serangan lanjutan seperti Toro untuk serangan proyektil ke arah atas, Otoro untuk serangan proyektil ke arah bawah, Hirameki untuk serangan proyektil ke arah depan, dan Samon untuk serangan proyektil ke arah diagonal. Teknik selanjutnya bernama Maguma. Sebuah serangan menggunakan kedua pedang yang menghadapkannya ke bawah. Teknik ini berguna untuk mendorong musuh seperti pada saat melawan pendekar pedang bernama Ryuma. Selanjutnya ada Daigeken. Teknik ini digunakan dengan cara menusukkan kedua pedang terhadap double stick raksasa milik Franky, yang mana nantinya Zoro akan memanfaatkan double stick tersebut sebagai senjatanya yang jauh lebih besar. Lalu ada Nigiri Toro Samon. Ini adalah serangan gabungan antara teknik Toro dan Samon, di mana dengan teknik tersebut dapat menghasilkan sebuah tebasan berupa dua proyektil diagonal yang mengarah ke arah atas. Lalu ada Nana Hyakuniju Ponho. Teknik ini merupakan upgradean dari teknik Nanajumi Ponho. Jika Nanajumi Ponho memiliki kekuatan proyektil sebesar 72 pound, maka teknik ini jauh lebih besar dengan memiliki daya serang 10 kali lipatnya, yakni sebesar 720 pound. Lalu yang terakhir ada Clear Lens. Teknik ini pernah diperlihatkan oleh Zoro ketika akan terjatuh dari Pulau Onigashima. Dia menggunakan teknik ini dengan cara menebaskan pedangnya untuk menghasilkan gelombang kejut yang dapat menghentikan pergerakannya saat di udara. Lalu selanjutnya gaya tiga pedang. Seiring bertambahnya usia, Zoro semakin banyak berlatih dan semakin banyak menguasai gaya pertarungan dengan menggunakan pedang. Salah satu perkembangannya yaitu dia dapat bertarung dengan menggunakan gaya tiga pedang yang diberi nama Santoryu. Gaya bertarung tiga pedang ini memiliki beragam jenis teknik serangan dengan fungsi yang berbeda-beda tentunya. Dari mulai jenis serangan utama melawan satu musuh, sampai jenis serangan melawan untuk segerombolan musuh sekaligus. Supaya bisa lebih jelas tentang apa saja teknik serangan dan fungsinya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Onigiri. Ketika teknik ini digunakan, Zoro akan menyilangkan kedua tangan dengan posisi memegang kedua pedang secara vertikal dan satu pedang dia gigit secara horizontal. Posisi siap menyerang ini akan dilanjutkan dengan mendekati lawan secara cepat guna menebaskan ketiga pedangnya secara menyilang. Lalu yang kedua ada Yaki Onigiri. Teknik tersebut tercipta pada saat dalam keadaan Zoro tengah terbakar. Dia pun menggunakan serangan ini untuk menghasilkan tiga tebasan pedang yang diselimuti dengan api. Yang ketiga ada Enbima Yonezu Onigiri. Meski memiliki posisi bersiap yang sama dengan serangan Onigiri dan Yaki Onigiri, tapi serangan ini memiliki perbedaan yaitu Zoro akan memutar pedang dan menciptakan ilusi seperti pedang bengkok. Hal itu pun bertujuan supaya jarak serangannya itu bisa jauh lebih luas dan bisa menyerang banyak musuh sekaligus. Hal ini pernah dilakukan Zoro pada saat menerobos segerombolan angkatan laut. Lalu selanjutnya ada Toragari. Teknik ini pernah digunakan Zoro pada saat melawan Nyaban bersaudara. Pada saat itu Zoro melakukannya dengan memegang kedua pedang di belakang pedang yang dia gigit. Hal itu guna berancang-ancang untuk dapat mendaratkan serangan tebasan tiga pedang sekaligus. Lalu selanjutnya ada Sanzen Sekai. Pada saat menggunakan teknik pamungkasnya ini, Zoro akan memutarkan dua pedang di kedua tangan layaknya sebuah baling-baling. Kemudian sambil berlari mendekati lawan, Zoro pun dapat menciptakan sebuah momentum untuk menebas lawan dengan menggunakan kedua pedang yang berputar dan satu pedangnya lagi yang dia gigit. Teknik selanjutnya yaitu Toro Nagashi. Teknik ini merupakan teknik yang tergolong multifungsi. Selain digunakan untuk bertahan, Zoro juga akan menebas lawan menggunakan tiga pedang di saat terciptanya peluang untuk menyerang. Tatsumaki. Teknik serangan ini dilakukan dengan cara berputar sambil memegang dan menggigit ketiga pedangnya, yang mana hal ini akan menciptakan serangan yang mampu menebas dan menghempaskan lawan-lawannya. Selanjutnya Ushibari. Layaknya seperti serangan banteng menyeruduk, Zoro akan menyerang menggunakan sepasang pedang yang dihadapkan ke arah lawan. Serta kemudian satu pedangnya lagi yang ia gigit, Zoro arahkan serangannya itu dengan cara menyamping. Gazami Dori. Ketika menggunakan teknik ini,
Zoro akan menempatkan semua pedangnya secara horizontal dan sejajar dari atas ke bawah, yang mana nantinya dia akan menyapitkan pedang layaknya tangan kepiting yang siap menyapit dan memotong leher lawan-lawannya. Selanjutnya ada Hyakuhachi Pondoho. Teknik serangan ini berupa 3 tebasan proyektil yang memutar, layaknya sebuah angin tornado yang mampu menumbangkan lawannya dari jarak jauh. Lalu ada Karasumagari. Teknik ini merupakan sebuah teknik tebasan 3 pedang yang pernah Zoro perlihatkan saat membelah sebuah peluru meriam. Lalu ada Gyuki Yuzume. Serangan ini memiliki aura layaknya seekor banteng. Dengan teknik ini Zoro mampu menghantam dan menusuk target seperti saat menghancurkan pedang milik T-Bone. Nigori Zake. Ketika teknik ini digunakan, Zoro akan membesarkan otot bicep kedua tangan dan mengayunkan ketiga pedangnya agar bisa saling bertemu pada satu titik. Yokindama. Teknik serangan yang satu ini dilakukan dengan cara menebas lawan sambil berputar di udara. Lalu Daibutsugiri. Teknik ini berguna untuk dapat membelah sebuah bangunan menjadi beberapa bagian. Selanjutnya Yashagarasu. Ketika digunakan saat bertarung, Zoro akan berputar menggelinding sambil melancarkan serangan tebasannya. Rokudo no Tsuji. Seperti artinya yaitu persimpangan 6 jalan, serangan ini pun dapat membelah lawannya menjadi 6 lapisan dalam satu waktu. Kokujo Otatsumaki. Teknik ini adalah serangan yang dapat menghasilkan angin puyuh yang mematikan. Siapa saja yang terkena serangan ini, dia akan tercabik-cabik dengan keadaan yang sangat mengerikan. Rengoku Onigiri. Teknik ini merupakan upgradean dari teknik Onigiri. Jika Onigiri dapat mematahkan 6 pedang sekaligus, maka versi Rengoku Onigiri itu dapat mematahkan 8 pedang sekaligus. Ui Toragari. Sama halnya dengan gerakan dari teknik Toragari, tapi bedanya teknik ini adalah dari tingkat kekuatannya yang sangat jauh lebih kuat. Oleh karena itu, teknik Toragari digunakan Zoro pada saat melawan Nyoban bersaudara. Sedangkan teknik Ui Toragari dipakai ketika Zoro melawan seekor naga raksasa di Pang Hazard. Senhachiju Ponho. Teknik serangan ini yaitu dapat mengayunkan pedang secara melingkar. Dengan ini pun Zoro dapat menghasilkan sebuah tebasan proyektil kuat yang mampu membelah raksasa tembok dari pika. Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Teknik ini merupakan teknik serangan dari versi Sanzen Sekai yang telah Zoro sempurnakan, yang mana hasil tebasannya pun jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam. Teknik selanjutnya yaitu Gaya 9 Pedang. Teknik bertarung ini sangatlah istimewa. Ketika Zoro mengaktifkannya, dia akan menciptakan sebuah ilusi berupa 3 kepala dan 6 tangan layaknya Ashura atau sang dewa kematian. Bahkan yang lebih menariknya lagi, Zoro juga mampu menciptakan ilusi pedang ketiganya yang dimana hal ini dapat membuat Zoro menggunakan teknik mematikan yaitu teknik gaya bertarung 9 pedang. Namun bukan hanya itu saja. Gaya bertarung 9 pedang ini memiliki beberapa variasi teknik serangan yang berbeda-beda dengan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, supaya lebih rinci lagi, mari kita lihat penjelasan mengenai teknik-teknik bertarung 9 pedang. Yang pertama, Ashura Ichibugin. Ketika teknik ini digunakan, kabut putih akan muncul dan Zoro akan melompat mendekati lawan untuk melancarkan sebuah tebasan terhadap lawan-lawannya. Lalu ada Ashura Makyusen. Serangan ini layaknya sebuah gangsing, Zoro akan berputar sambil mendekati lawan guna mendaratkan tebasan mematikan dengan menggunakan 9 pedang. Lalu ada Ashura Bake Moja no Tawamure. Teknik serangan 9 pedang ini yaitu serangan yang ditambahkan dengan Houshoku Haki. Sehingga dengan teknik ini Zoro dapat menghasilkan sebuah tebasan kuat yang mampu menembus kulit keras milik naga Kaido. Yang terakhir Ashura Ugui. Hampir sama dengan serangan 9 pedang yang lainnya, tapi bedanya lawan yang terkena serangan ini dia akan terlempar jauh seperti yang dilakukan ketika Zoro melawan Indogo. Teknik gaya yang terakhir yaitu gaya Foxfire. Pada saat menggunakan teknik ini, keahlian berpedang Zoro sangatlah terlihat jelas. Hanya bermodalkan dengan satu kali saja melihat gaya Foxfire, Zoro langsung bisa mempraktikannya pada saat bertarung melawan Kaido dan Big Mom. Yang mana ketika itu Zoro menggunakan teknik tersebut untuk membelah api Prometheus milik Big Mom. Nah, itulah jenis-jenis gaya berpedang milik Roronoa Zoro yang kita ketahui saat ini.
Dikarenakan cerita masih tetap berlanjut, maka kemungkinan besar Zoro akan memperlihatkan lagi teknik serangan lain yang jauh lebih mematikan dari apa yang telah kita sebutkan tadi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.